Salam hormat dulu. FGB man. Be strong in Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Oke, ya. Baik, teman-teman, di sini ternyata banyak teman saya ya. Banyak Pak David, Pak Cu, Pak Agus ya. Dan yang lain-lain mungkin belum begitu kenal saya. Ya. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya hidup saya ini dari banyak mujizat oleh Tuhan. Kalau saya renung-renungin, itu kuncinya saya setia melayani Tuhan. Jadi ikut dalam pelayanan ya. Yang saya mau saksikan intinya itu ya. Jadi saya mulai melayani di salah satu gereja tahun 94. Saya mulai, kemudian saya bisnis seperti biasa. Pak Cu juga teman saya di Electrolux waktu itu, sama-sama jadi salesman. Ya, kemudian saya coba usaha sendiri. Dari mulai tahun 90 saya sudah usaha. Ya, berjalan, memang jual alat rumah tangga, punya jalan terus seperti biasa. Bagus jalannya, cukup sukses. Pak Cu juga tahu waktu itu tuh, ya. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi saya alamin tahun demi tahun. Saya mulai istilahnya rugi, ya. Mulai rugi, terus pinjem duit bank biasa, pinjem duit bank, ya. Pinjem duit bank kan mau gadein rumah dong. Kalau nggak bisa, kalau nggak ya jadinya gadein rumah. Nah, udah gadein rumah, pinjam dari mulai waktu itu saya ingat dari mulai 200 juta. 200 juta, wah kurang nih. Dulu di Bank Bali mulainya. Di Bank Bali kurang 200 juta, tambah lagi 300 juta. Bisnis lagi seneng dapat duit banyak. Ya. Akhirnya berlanjut terus, saya singkatnya, kemudian sampai puncaknya itu mentok 900 juta. Udah, itu kalau saya lihat di sini tahun 90 ya, 90 saya pinjam duit sama bank sampai 98 itu sudah mentok 900 juta, saya tidak bisa bayar. Dan waktu itu kalau nggak salah kan banyak bank dilikuidasi ya, jadi dipindahin banknya. Terakhir saya di Bank Baja, masih di Bank Baja. Nah, setelah dari Bank Baja, udah saya pikir hilang nih kasusnya nih. Kan saya berpikir, wah udah utang saya udah nggak ada masalah nih. Karena banknya aja dilikuidasi. Wah, ternyata nggak begitu ceritanya. Nah, mulai tahun demi tahun saya ditelepon sama bank. Kalau setiap ditelepon sama bank, saya ketakutan. Kenapa? Disuruh bayar, ketakutannya. Ya, mulai dulu saya bisa, bayar bunganya aja bisa. Saya kerja, jadi saya pikir dulu saya kerja, saya untung. Tapi akhirnya kok bayar sama bank melulu saya. Jadi untung saya buat bank. Jadi saya pikir percuma loh. Kerja buat bank, akhirnya bukan buat urusan saya. Udah, sampai akhirnya saya fight terus, bayar bunga apa nggak apa-apa. Akhirnya saya nyerah juga, nggak bisa bayar. Memang benar-benar nggak bisa bayar waktu itu ya. Nah, sampai boleh saya tambahkan kalau mau saya saksikan juga yang lebih parahnya lagi, udah nggak bisa bayar bunga bank, listrik di rumah saya dimatiin. Yang nggak bayar listrik jadi matiin dong. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya jual AC di rumah saya untuk menghidupkan AC supaya keluarga saya nyaman. Saya tetap bertanggung jawab ya pada anak saya masih kecil waktu itu. Ya. Udah lolos itu, listrik mati, telepon mati juga. Saya jual lagi kulkas. Itu sampai parah-parah ya. Pernah saya habis-habisan lah. Ya. Terus kalau saya pernah terpikir lagi, pernah juga satu waktu saya punya duit 20.000 dulu. 20.000 itu saya makan di warteg saya bisa nangis. Kenapa? Seneng gitu punya duit tuh sampai aduh kalau dipikir-pikir waktu peristiwa lalu itu luar biasa sekali. Udah. Akhirnya tiba saatnya itu tahun 2005 ya. Saya dipanggil sama bank. Waktu itu bank yang terakhir memanggil saya Bank Kesawan. Sebelumnya ditulis surat, Pak Hendra, Anda punya hutang
3 miliar jadinya. Dengan berbunga 3 miliar. Tolong Pak Hendra selesaikan secepatnya menghadap ke bank, ke kami untuk kita bicarakan. Udah. Terus ada note, ya dalam waktu 2 minggu bila Bapak tidak bisa melunasinya, maaf, tolong rumahnya dikosongkan karena semuanya sepenuhnya milik bank. Nah itu dia mulai tegang waktu dibilang begitu. Ya 3 miliar dalam waktu 2 minggu. Saya lagi masih bisnis, kalau itu udah masih bisnis memang ya. Cuman belum bagus. Ya kan kita tahu tahun 98 itu ancur-ancuran semua perusahaan juga, termasuk saya apalagi. Udah saya datang ke bank. Ya, saya punya ngobrol, ya bank terus tanya saya bagaimana Pak Hendra penyelesaiannya. Saya bilang, Pak, jujur ngomong, saya nggak bisa Pak. Ya 3 miliar nyerah saya Pak. Bapak mungkin ada solusinya, saya masih seperti itu. Oke, gini aja deh Pak Hendra, bank kasih keringanan ya. Jadi bagaimana kalau bank potong, bunganya tidak ada, hilang 2,1 miliar. Bapak bayar 900 jutanya aja, pokoknya saja. Ya. Waktu mendengar itu, saya seneng, kan udah nggak 3 miliar, 2,1 miliar. Itu saya senang sekali, ya. Tapi masih ada tapinya. Nggak ada duitnya 900 juta. Nggak ada bener-bener. Udah, saya bilang, Pak, 900 juta di mana Pak saya? Ya Pak Hendra lah yang itu, saya nggak bisa ngomong, dia bilang, bisa cari. Oke deh Pak, izinkan saya minta waktu 1 minggu, saya pulang dulu, saya berunding sama keluarga, saya coba minta tolong nih sama saudara-saudara pikiran saya nih pada saat itu ya. Tapi tetap yang saya mau garis bawain, tetap saya masih pelayanan sama Tuhan, dan itu saya tetap berdoa, minta Tuhan campur tangan terus, ya saya tidak putus itu, dan nggak kendor malah, saya malah tambah kencang melayani Tuhan. Akhirnya, udah saya ngomong sama saudara saya, sama Christine juga mungkin Bapak tahu ya, Pak David ya, Christine kakak saya, ya Chandra juga tahu tuh, saya kasih tahu, udah. Akhirnya saya bilang begini, ya tapi semua keluarga saya angkat tangan hands up. Termasuk bos saya juga yang saya bisnis tuh, bos saya ngomong sama dia, Pak, saya mau perlu duit sekian-sekian nih, 900 juta nih. Lalu dia jawab gini, Pak Hendra, kalau bisnis, Bapak beli barang, saya kasih utang, kredit, tapi kalau pinjam duit tunai, lebih baik jangan, katanya, ya karena tidak baik hasil akhirnya. Oke, Pak, nggak apa-apa, emang pantas dia ngomong begitu. Nah, yang saya rada gondok waktu itu ya, pinjam duit sama saudara, sama tante saya. Terus tante saya minjemin duit, saya kan cuma mau tanya, tante saya perlu duit sekian untuk bayar utang bank, karena rumah saya mau diambil sama bank. Saya harus lunasin, baru saya gadein lagi rumahnya ke bank lain, supaya selamat dulu nih di sini nih. Bukannya jawabnya iya apa enggak, tapi saya diinterogasi. Kenapa kamu dagang bisa rugi? Kamu sih pengeluarannya banyak-banyak, untungnya kurang banyak barangkali. Beginilah, begini. Waduh, saya bilang saya dikuliah ini. Saya perlu duit kok jadi kuliah, jadinya aneh nih. Ya udah nggak apa-apa tante, kalau nggak apa-apa udah. Nah di situ benar-benar bapak-bapak sekalian, saya udah berserah total. Saya nggak tahu waktunya tinggal 1 minggu lagi. Saya nggak tahu Tuhan apa yang terjadi. Saya serahkan sama Tuhan saja. Ya benar-benar jujur ngomong, saya udah nggak bisa jawab waktu itu. Nggak bisa, nggak habis semuanya. Sama temen pun saya minjem duit juga nggak bisa. Udah saya menghadap. Datang minggu depan. Bagaimana Pak Hendra, katanya nggak orang bank. Nggak bisa Pak, saya tolong Pak, Bapak bisa tolong kurangin lagi nggak? Saya masih nekat tuh ngomong kurangin lagi. Saya pikir bisa nih 50%, 450 juta kan lumayan jadi. Ternyata dia bilang, begini deh Pak Hendra, mentoknya nggak bisa, kan saya tawar 50%. Nggak bisa, mentoknya cuma 600 juta. Itu yang Bapak harus lunasin, dan ingat ya Pak ya, 1 minggu ya. Dia mulai keras nih ngomong sama saya. Oh ya, oke Pak, kalau gitu, kalau memang itu kebijaksanaannya, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Udah, saya pulang,
Saya berdoa bersama anak saya sorry, masih kecil, sama istri. Ya, sampai saya nangis segalanya, saya bilang, Tuhan tolong, kemana saya harus pinjam lagi, dan bagaimana jalannya, saya tidak tahu Tuhan. Ya, tiba-tiba pertolongan Tuhan memang sungguh ajaib. Saya tidak hubungi orang itu, saya tidak telepon, karena saya nggak kepikir itu orang. Jadi ini ada kawan gereja cici saya, ya dia tiba-tiba yang telepon saya loh. Dia bilang, Pak Hendra lagi perlu uang ya katanya ya. Iya Pak, berapa? 600 juta. Kalau 600 juta kayaknya nggak bisa Pak Hendra, soalnya saya punya 400, ini pun saya mau gadein surat rumah saya kepada teman saya yang di Bandung. Orang yang telepon kan orang Jakarta. Mau nggak Pak Hendra? Oh mau Pak. Ya puji Tuhan mau. Udah saya sambut langsung. Itu mulai. Oke Pak Hendra, dia telepon nih. Dari Jakarta dia udah telepon, Pak Hendra saya berangkat ya, sampai dia laporin loh. Pak, saya berangkat ke Bandung yang naik kereta ya. Begitu sampai juga dia telepon saya, Pak. Nah, akhirnya begitu dapat duitnya dia telepon, Pak Hendra, sudah ada nih 400 juta. Saya transfer langsung ya, katanya ya. Nah, waktu itu dia bilang pakai RTGS kan, kita tahu RTGS kan langsung 1 jam sampai. Begitu. Ya, oke, Pak. Sampai. Begitu sampai saya lihat rekeningnya, aduh 400 juta. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nah, saya nggak kepikir. Menurut saya sampai saat ini mungkin belum bisa kejadian lagi, dan saya juga nggak mau kejadian lagi ya. Mana ada orang tidak saya minta, dia telepon, rumahnya sendiri, dia gadein ke Bandung, dia bawa sendiri sertifikatnya. Itu amazing benar-benar. Menurut saya ajaib dalam hidup saya. Ya, nah, akhirnya sudah saya selesaikan pembayarannya. Saya tinggal 200 juta lagi. 200 juta lagi, puji Tuhan, saya bisa dapat. Itu bukannya minjem. Saya jual barang, tapi saya minta sama konsumen saya, tolong kali ini jangan kredit ya, beli cash. Saya minta nih, tolong. Ya, dia mau. Nah, dibayar. Singkat cerita. Jadi udah 200 juta, saya bisa bayar saat itu. Luar biasa sekali yang dalam kehidupan saya ya. Puji Tuhan. Jadi sampai boleh bilang saya bisa lunasin rumahnya. Sampai sekarang ya Tuhan berkatin ya. Jadi kalau intinya dari apa yang saya boleh saksikan ini, Bapak-bapak sekalian ya, kalau saya renungin memang kita di wadah Full Gospel, di wadah gereja, menurut saya pelayanan seperti ini tidak ada salahnya. Dan Tuhan tidak berhutang sama saya. Kalau dulu saya di gereja, kalau boleh saya tambahkan sedikit, saya kerjanya hanya setel sound system, pasang-pasang sound system, itu juga nggak bisa, otodidak aja, nekat gitu. Terus saya beliin sound system, ya saya pasangin, ya karena saya waktu itu gerejanya nggak terlalu gede, ya saya aktif di sana. Nah ternyata Tuhan memang bayar saya luar biasa. Kalau saya renungin ya, pertama 2,1 miliar dia bayar saya, kan bunganya hilang, ya. Terus sampai akhirnya saya bisa bayar yang lainnya, ya. Nah, jadi kalau boleh cerita, bapak-bapak, ini terlalu banyak kesaksian saya. Sedikit lagi aja ya. Ini tapi saya tambahkan, yang bulan depan tuh Dr. Utoyo yang bicara, itu juga kalau saya mau saksikan, itu dokter jantung saya. Saya dipasang ring sama dia 1, balonnya 7. Luar biasa. 1 ring, 7 balon. Waduh, gila. Ya, itu juga ajaib. Tuhan tolong saya benar. Karena berapa kali saya kena serangan, tapi puji Tuhan ngasih selamat. Ya, tapi lain kali aja deh. Itu seri berikutnya ya. Jadi bapak-bapak, pesan saya bagi yang bermasalah, mungkin saya nggak tahu masalah apapun, tetap minta sama Tuhan, setia dalam pertolongan Tuhan, dan apalagi jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan, karena nggak ada untungnya menurut saya. Ya, puji Tuhan.